dicukupkan? Berdoa dicukupkan. Oke, semoga acara lancar dan nggak ada masalah. Ya, mungkin 2 menit lagi bisa dibuka nih. Udah bisa ACC. Udah bisa ya. Ya udah Alif nyetel musiknya. Aku udah titemit. Aku dinyalainnya nanti aja kan? Host biasanya di awal gak sih? Hostnya dari sekarang lah ya. Nanti Udah kayak ini kayak Gimana sih, nyambutin yang Neng? datang, Gimana sih terus kamu bilang langsung? kayak terima kasih udah join gitu. Terus Basa-basi bilang lah. kayak kita nungguin dulu ya sampai 20 orang ya kayak gitulah. Males ah. Gimana? Aku kemarin Ya ampun. Mas Abid, jadi aku joinnya pas udah mulai aja gitu. Ya nggak apa-apa. Makanya aku nggak tahu. Itu koyo ya Mbak Nika ya. Iya. Ya, koyonya dibentuk bintang. Ya Lif, setel musiknya Lif. Astaga. Akhirnya datang juga. Nih aku udah joinin ya. Halo Bang Raffi. Oke, kita nunggu yang lain dulu ya. Nanti kira-kira mulainya jam 7:05 sambil nunggu yang lain join. Oke, mulainya jam 7:05 ya, sambil nunggu teman-teman yang lain.
Oke, hai. Nanti kita mulainya jam 7.10 ya, teman-teman, sambil nunggu yang lainnya. Mungkin di sini ada yang mau kenalan dulu atau ada yang mau sholat, monggo sholat dulu. Nanti kita mulai jam 7.10. Kalau ada yang mau kenalan atau mau ngasih kesan buat yang kemarin, mungkin ikut kelompok kemarin pengen ngasih kesan atau kayak masukan, bisa. Oh iya, baru join ya. Oh ya, ini protokol keempat. Berarti. Next bisa bakal ada protokol lainnya, ikut ya. Yang baru join nanti. Oke, 2 menit lagi kita bakal mulai. Nanti ada perkenalan dulu dari Protop sama dari Protop sama Desenjen.
sekarang udah jam 7.10, udah banyak juga yang datang. Oke, langsung mulai aja kali ya. Kenalin, ini protok volume keempat, collaboration sama Design Jam, Designing for Human. Nanti bakal ada Kak Abid sama Kak Aji. Sebelum kita masuk ke materinya, kita bakal ada sambutan dulu, perkenalan dari Pro Club sama Ketua Pro Club sama perwakilan dari Design Jam. Yang pertama dari Pro Club, Ketua Pro Club Angkatan 2020, Kak Ganesha Danu Enastika, dipersilahkan. Ya. Oke, halo, oke. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Protok kita yang keempat. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke Protok, kenalin dulu. Saya Danu, Ketua Pro Club tahun 2020, atau kita teman-teman suka bilangnya Pro KG. Sebelumnya aku mau kenalin dulu nih, apa sih Protok itu? Protok itu singkatan Pro Club Talks, talks yang diadain oleh Pro Club, simpelnya. Secara normal ini diadainnya sebulan sekali secara offline, cuman karena situasi pandemi kita nyoba format yang baru, itu format online. Terus Pro Club sendiri apa sih ya? Pro Club sendiri itu sebenarnya bisa disimpulin sebagai inkubator yang menaungi dunia programming, desain, dan bisnis. Tapi apa sih yang dimaksud dengan inkubator itu sendiri? Inkubator di sini yang kita maksud itu kita ngubah people menjadi talent dan idea yang jadi produk. Nah, terus apa sih yang kita lakuin di Pro Club? Pro Club itu sendiri ormawa di bawah Telkom University. Jadi fokus kita tuh ada 4, yaitu kompetisi, research, dan open source. Oke, mungkin slide-nya ditampilin Kak Danu. Ada kendala. Oke, sebentar ya, slide-nya ada gangguan dari Kak Danunya. Mungkin sebentar lagi Kak Danunya bakal join lagi dan nge-present ulang yang tadi. Oke. Halo Kak Danu. Udah bisa Kak? Oke, sebentar. Oke, langsung aja. Mungkin perkenalan langsung aja Kak. Oke, udah kelihatan belum ya? It's weird. Yap, udah Kak. Bisa langsung dimulai. Oke, sebenarnya minta maaf teman-teman, ada kendala teknis sedikit. Oke, mungkin lanjut aja langsung ke intinya. Jadi apa sih Pro Club itu? Pro Club itu simpelnya inkubator. Kita organisasi kampus yang sifatnya mengubah mahasiswa atau people menjadi talent dan idea yang kita punya menjadi produk. Tapi gimana sih cara kita mencapai itu? Di Pro Club sendiri kita punya 4 kegiatan yang paling penting.
kompetisi, research. Lalu kita punya protok, kegiatan protok sendiri di sini itu fokusnya untuk gimana teman-teman kita di Proklub dan partner-partner kita tuh bisa sharing idea gitu dari pengalaman kita di industri, lomba ataupun research. Nah itu kita juga lagi nyoba satu hal yang baru namanya open source, yang salah satu proyeknya bakal kita rilis akhir bulan ini, yaitu berupa desain sistem. Terus bagi teman-teman yang mungkin punya adik yang kebetulan kuliah di Telkom atau mungkin mahasiswa Telkom itu sendiri dan mempunyai minat gitu menjoin Proklub, bisa nyari kita di semua sosial media kita, handle-nya sama Hello Proklub, atau email saya langsung di ganisadanu1@gmail.com. Ini itu saja dari saya. Mungkin di akhir kata, saya harapkan teman-teman have fun dan dapat hal yang berharga dari protok keempat ini. Terima kasih, saya kembalikan waktunya ke MC. Oke, tadi itu Kak Danu, Ketua Proklub Angkatan 2020. Terima kasih banyak buat Kak Danu buat sambutannya. Terus selanjutnya bakal ada dari perwakilan organizer Desain Jam Indonesia. Buat Irfan, bisa langsung, monggo. Oh, dari Raffi. Oke. Monggo, Kak. Oke. Buat teman-teman udah kelihatan ya slide-nya ya? Udah, Kak. Udah kelihatan. Oke. Sip. Oke. Sebelumnya kenalin dulu. Namaku Raffi. Aku organizer di Desain Jam Indonesia. Mungkin sebagian udah ada yang tahu, mungkin sebagian belum. Ya jadi kita coba kenalin lagi. So, Desain Jam itu apa? Desain Jam itu kita komunitas komunitas desain, specifically di UI UX. Kita fokus di implementasi teori dan pemahaman konsep gitu. Jadi kita nggak cuma sharing teori, kita juga fokusnya ke implementasinya dan lebih ke pemahaman konsepnya kayak gitu. Kita nyediain wadah buat yang mau mulai, yang baru banget mulai belajar desain UI UX, atau misalkan yang expert mau sharing kayak gitu. Kita punya 3 visi. Kita pingin pertama kita pingin design education di Indonesia itu sudah nggak mahal kayak gitu. Kayak mungkin sekarang teman-teman sudah banyak tahu ya, kayak ada bootcamp, ada istilahnya workshop, ada design class apapun itu kayak gitu ya. Itu mahal. Nah kita nggak pingin itu. Kita pingin yang baru mulai itu justru bisa dapat akses lebih mudah kayak gitu. Next, kita pingin fundamentalnya itu semua orang tuh paham secara baik kayak gitu. Jadi kita nggak pingin cuma desainer-desainer di Indonesia ini cuma ngerti teori, cuma tahu metodologi, cuma nggak ngerti kenapa harus menerapkan teori dan metodologinya kayak gitu. Kita pingin mereka kuat di konsep sama pola pikirnya kayak gitu. Kita nggak ngasih kayak satu resep yang langsung kamu ikutin gitu kan. Tapi kita lebih ke arah ini ada resep, kamu bisa ikutin dan kamu bisa kreasikan kayak gitu. Ya, terakhir kita pingin jadi ini sih katalis komunitas di Indonesia. Teman-teman sudah tahu banyak banget udah komunitas desain di Indonesia gitu. Cuma sayangnya nih dari kita tuh ngeliat kayak komunitas-komunitas ini tuh kayak kepisah satu sama lain kayak gitu. Nah, kita pingin mempersatukan mereka semua. Kita pingin istilahnya kolaborasi sama mereka semua. Kita spiritnya spirit kolaborasi kayak gitu. Jadi selama bisa kolaborasi, contoh nih sama Proklub, kita kolaborasi. Sama komunitas manapun, kita kolaborasi. Kayak gitu. Mau UX ID, maupun Get Design, kita kolaborasi. Kayak gitu. Terakhir, ini sih, kita pingin bawa experience belajar yang lebih baik dengan kita belajar bersama. Dengan di Desain Jam kita learn design better together. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang kepo sama Desain Jam, bisa cek di Instagram @desainjam.id, atau kalau misalkan penasaran sama channel Desain Jam lain, bisa, kita ada Figma Community, kita ada grup Telegram, kita ada Medium, kita ada YouTube channel, bisa coba cek aja di linktree /desainjam.id. Oke, mungkin sekian dari aku, itu aja. Aku balikin lagi ke Mbak Nika. Thank you. Oke, thank you juga Kak Raffi buat yang mau join Desain Jam.
bisa langsung kepoin Instagramnya atau sosial medianya tadi udah disebutin ya sama Kak Raffi. Terus ada apa nih? Oh ya, ada materi hari ini. Buat yang pertama bakal ada ke Aji Nur Hidayat. Dia bakal nyampein introducing the user-centered design. Oke, langsung aja buat Kak Aji. Udah siap belum ya? Bisa Halo. langsung lagi pesenin. Halo Kak. Halo, suara saya udah kedengaran? Udah. Oke. Saya share screen dulu ya. Wait. Oh iya, buat yang mau tanya-tanya, nanti bisa di Slido ya. Slide-nya udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Oke, bisa langsung mulai nih? Bisa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aji. Aku dari Proklub juga. Sekarang lagi belajar juga di Telkom di jurusan Desain Produk Industri. Lagi belajar juga di Proklub tentang terkait dengan desain juga. Dan lagi belajar juga di salah satu startup hukum dan teknologi, yaitu Hello Indonesia. Dan lagi belajar juga di salah satu organisasi di Bandung, yaitu Student CEO Grand Summit sebagai desain manager. Oke, sekilas saja tentang aku. Mungkin kita bakal langsung ke materinya aja. Nah, sebelumnya materi ini aku bawakan untuk tingkat pemula. Jadi misal ada yang sudah handal atau sudah mengingat lagi tentang user-centered design, ini intermezzo aja gitu. Aku sendiri pun masih belajar untuk memahami apa itu user-centered design. Nah, user-centered design adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Nah, sebenarnya kebutuhan yang kayak gimana sih yang pengguna itu yang butuhkan. Nah, ini ada contoh desain yang bad menurutku ya, karena ini mengedepankan sisi estetika, tidak mengedepankan sisi kebutuhan pengguna. Nah, jadi user-centered design di sini adalah desain yang mengutamakan kebutuhan pengguna dulu, baru kebutuhan sekunder yaitu estetika terpenuhi. Mungkin teman-teman sini meminum kopi, tapi pakai gelas yang tadi. Gitu. Lagi nyeruput kopinya, tiba-tiba matanya sakit bukan gara-gara air, tapi gara-gara desain si gelasnya itu kan. Jadi nggak solutif sekali buat minum. Jadi tujuan akhirnya tidak terpenuhi. Nah, sederhananya user-centered design adalah si kebutuhan kita dan end goal si pengguna itu bisa terpenuhi. Itu kurang lebih. Nah, ini ada tahapan user-centered design framework, tapi tahapan ini bukan sebagai tolak ukur, tapi sebagai mindset saja. Mindset agar kita bisa mendesain itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi sebenarnya ini menyesuaikan perusahaannya juga, menyesuaikan bisnisnya juga, menyesuaikan skala proyeknya juga, dan lain sebagainya. Jadi bukan, tolak ukur ini tuh benar-benar bisa dipakai, tidak juga gitu. Oke, langsung aja. Ya, pertama ada discovery. Discovery itu kurang lebih kayak kalau desain begini itu adalah melakukan riset untuk memahami bagaimana behavior customer, apa saja yang mereka butuhkan dan apa yang menjadi frustration atau hambatan mereka saat melakukannya. Yang kedua itu ada desain. Desain setelah mendapatkan feedback dari user tadi, discovery tadi, saatnya untuk menerjemahkan ke dalam konsep desain solusi. Selanjutnya ada develop. Serahkan konsep desain kepada developer untuk segera direalisasikan dan siap untuk di launching. Nah, yang terakhir ada measure.
User di sini bukan berarti produknya diukur, tapi lebih ke evaluasi. Bagaimana sih si produk itu apa ya, benar-benar solutif atau tidak, benar-benar terpakai atau tidak, itu akan dievaluasi lagi, atau bisa dibilang diiterasi lagi. Nah, melalui mengukur performa dan impact dari solusi atau desain sudah dihasilkan. Itu kurang lebih. Oke. Ini suara saya masih kedengeran enggak ya? Atau ada kendala? Masih kedengeran? Oh, masih. Aman, Kak. Oke. Kurang lebih ini kesimpulannya dari tadi yang user-centered design framework itu ada discovery, design, develop, measure. Nah, tapi ini dilakukan secara berulang. Kurang lebih ini cuman sebagai apa ya, pola pikir saja yang bisa kita terapkan. Tapi untuk framework sendiri sebenarnya banyak framework atau banyak jargon, tapi yang jadi penting adalah selalu punya mindset tentang si usernya ini, bukan tentang pakai jargon yang mana, pakai framework yang mana gitu. Nah, benefitnya apa aja sih kalau kita pakai user centered design? Pertama itu kita bakal dapetin user experience yang bisa dibilang sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, tapi memang harus terus dievaluasi. Tapi setidaknya ini mendekati sebuah kebenaran dari kebutuhan pengguna sendiri. Gitu. Nah, yang kedua adalah data driven decision. Nah, ketika kita berbicara atau berdiskusi dengan stakeholder, langkah pertama sebagai desainer itu harus punya mindset data driven. Jadi jangan mengharapkan ketika kita mengeluarkan ide, tapi ide itu masih mentah atau bisa dibilang belum ada datanya, itu tuh akan divalidasi atau dieksekusi lah ibaratnya. Nah, data driven ini penting banget untuk kita sebagai desainer, karena produk yang kita pakai itu bukan untuk kita, untuk penggunanya itu sendiri. Makanya kita harus memahami si penggunanya, memahami si manusianya. Setelah kita memahami, kita bakal dapat informasi dari penggunanya. Nah, aktivitas itu yang bisa disebut data driven mindset. Nah, kita akan bisa punya mindset data driven decision, bisa mengambil keputusan data driven decision. Itu kurang lebih. Lalu ada efektif dalam mencapai tujuan. Nah, dari yang user centered design tadi sebenarnya kan sudah ada pola struktur dari framework itu. Nah, itu bakal sesimpelnya bakal menyederhanakan pekerjaan kita nanti. Tapi tidak memungkinkan kalau ada kendala-kendala. Yang terpenting adalah selalu punya mindset yang berfokus pada pengguna. Dan selanjutnya ada save time and money. Lalu ada fokus on user needs. Oke. Next. Terus bicara tentang bagaimana saya menerapkan desain atau cara berpikir desain yang berpusat pada pengguna, sebenarnya simpelnya begini. Misalnya ada sebuah negara yang melegalkan judi, katakanlah negara A. Lalu ada fenomena tiket tol yang sering menumpuk dan menjadi sampah di pintu tol. Coba kira-kira carikan solusi. Nah, solusi pertama, membuat mobil vakum untuk menyedot sampah tiket tol. Oke. Solusi kedua, membuat tong sampah untuk diletakkan di dekat pintu tol. Oke, kita balik ke solusi pertama. Kira-kira kalau kita buat solusi ini, membuat mobil vakum untuk menyedot sampah tiket tol, yang akan terjadi adalah aktivitas atau kebiasaan si pengguna yang tadi punya kebiasaan melegalkan judi dan di sini ada fenomena tiket tol yang sering menumpuk. Jadi ketika ditawarkan solusi ini, ya mungkin aktivitasnya akan terus terjadi, jadi akan terus dibersihkan oleh mobil vakumnya dan sebagainya. Lalu ketika solusi 2 ini membuang tong sampah untuk diletakkan di dekat pintu tol, yang terjadi adalah si tiket tolnya ini bakal terbang-terbangan kalau si penggunanya ini melempar si tiketnya itu ke dalam tong sampah, yang terjadi adalah akan terbang-terbangan. Jadi dari sini solusi-solusi ini sebenarnya belum solutif. Nah, sampai pada akhirnya cara berpikir desain dilibatkan. Yaitu untuk apa? Melihat dulu, lalu berempati. Kira-kira kalau dibuat seperti ini bagaimana ya?
si tiket tolnya itu diberi nomor undian yang akan diundi di akhir tahun. Ketika si tiket itu diberi undian, kira-kira orang yang menerima tiket itu akan melihat tiket itu sebagai sampah, lalu dibuang atau tidak. Nah, ketika juga perspektif kita berubah, yang tadinya melihat si tiket itu sebagai sampah, lalu tiba-tiba itu menjadi sesuatu yang ada nilainya. Jadi kalau bisa ditarik lagi dari sini, katakanlah negara ini tadi punya sebuah habit yang melegalkan judi. Nah, jadi si habitnya si pengguna, kita katakanlah pengguna ini melegalkan judi ketika dikasih solusi berupa undian, yang dimana judi itu punya ada aspek-aspek undiannya. Nah, mungkin dari sini design thinking atau user centered design ini berperan sekali untuk menyelesaikan masalah pada kasus ini. Oke. Segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak Aji. Keren banget tentang user-centered design. Mungkin buat yang mau nanya-nanya, tadi udah aku share linknya. Bisa nanya langsung di Slido. Nanti bakal kita jawab di akhir. Terus tentang tadi materi user centered design itu aku relate banget sih Kak. Kayak ya walaupun desainnya sebagus apapun, kalau ternyata itu usernya kurang useful ya tetap aja jadi kayak ya udah cuma desainnya aja gitu. Padahal kita kan sebagai pengguna itu biasanya lebih fokus ke fungsionalitas dari si produk itu sendiri gitu. Iya, betul banget. Terus buat yang mau nanya-nanya bisa langsung aja ya, nanti kita jawabnya di akhir. Mungkin selanjutnya langsung ke Kak Abid. Kak Abid udah siap Kak buat materi selanjutnya? Oke, udah siap. Bentar ya, aku present dulu. Oke, siap. Wah, lucu banget ijo-ijo. Oke, siap. Bagus nih. Sangat bagus bahasa Anda. Green screen. Barangkali ada yang mau ngikutin background-nya Kak Albit, nanti bisa tuh. Oke. Ya, bisa dimulai ya Mbak Anika ya? Bisa, Kak. Langsung aja, Kak. Udah kelihatan kok. Oke, siap. Sebelumnya saya akan Oke, siap. Thank you, Kak Anika. Oke. Saya akan membuka dengan bahasan yang sangat umum ketika ada webinar seperti ini. Apakah presentasi saya kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidani Busafli. Saya sekarang sebagai UX designer di Medic. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema dari Designing for Human, yaitu Unexpected Usability Testing. Dengan judulnya seperti itu. Ini merupakan sebuah cerita saya ya, ketika pertama kali conducting atau melaksanakan usability testing. Oke, langsung saja ya. Nah, kembali ke awal 2019, waktu itu saya masih sebagai UI UX designer di sebuah perusahaan bernama Proven. Oke, kalau kalian cari sekarang, udah nggak ada. Oke, usability testing. Apa sih usability testing? Oke, mungkin ada yang udah tahu sama ada yang belum ya. Jadi usability testing tuh merupakan sebuah testing untuk mengetahui apakah sebuah aplikasi tersebut mudah digunakan atau tidak gitu. Mungkin pada yang nanya ini tomat tuh apa? Jadi tomat tuh ya sebagai
sebagai simbol untuk part time, kalau pizza itu full time. Oke, nggak penting. Oke, balik lagi ke usability testing. Apa sih yang ngebedain usability testing sama apa namanya? Sama survei? Jadi perbedaan dasarnya usability testing itu kita melihat secara langsung apa yang pengguna lakukan gitu. Entah itu dengan indera perasa, indera penglihatan, indera pendengaran, indera pendengaran. Ya, maka dari itu ada yang namanya remote usability testing dan juga ya seperti biasa usability testing yang offline gitu. Ya pada awalnya sih apa ya? Usability testing tuh aku ngiranya apaan sih, ini susah banget, riset lama banget. Dulu tuh aku riset sampai ada 4 kali sprint itu ada sekitar 2 bulan lah untuk riset itu, mulai dari awal Januari sampai ya akhir Februari lah. Itu riset, ya sebenarnya riset sambil nyelesain semuanya lah. Intinya saya waktu itu masih part time, di tim kami pun di Proven itu masih belum ada yang conducting usability testing di perusahaan sebelumnya, atau ya pengalaman usability testing lah. Ya akhirnya riset ketemulah kenapa sih kita sebagai tim itu doing the usability testing. Yang paling pertama tuh mengidentifikasi problem ketika pertama kali sending first message di Proven. Oh ya, sebenarnya Proven itu merupakan sebuah aplikasi untuk internal komunikasi, jadi semacam WA gitulah, cuma pakai email. Terus mengidentifikasi masalah di UI navigation, terus mengidentifikasi kemudahan dan usefulness di compose message action. Compose message action itu ya kalau yang di WA tuh kayak ada nambah gambar, nambah kontak, itu namanya CM4. Tapi meskipun udah dikasih itu, bodo amat, to be honest. Jadi ini our first usability testing for our team, so I call it do it yourself usability testing. Referensi dari ini tuh aku baca buku, judulnya tuh Rocket Surgery Made Easy, yaitu Virzan. Nah itu Virzan tuh salah satu anggota tim di Proven bersama 2 yang lainnya. Oke. Jadi itu kalau di Rocket Surgery Made Easy itu slow aja gitu. Ini cuma usability testing, bukan pembedahan roket atau mau bikin roket. Jadi ya udah, just do it gitu. Oke, terus ada beberapa metode dalam moderating di usability testing. Yang pertama tuh ada yang namanya think aloud. Kalau think aloud method, terus ada lebih tepatnya concurrent think aloud, terus ada retrospective think aloud, terus ada concurrent probing, sama retrospective probing. Sebenarnya metode ini banyak banget sih, cuma aku ingatnya think aloud method ya, maaf ya, soalnya udah lama banget nggak riset lagi. Oke, jadi tim kami pun menggunakan namanya think aloud method. Think aloud method itu apa sih? Think aloud method itu pada dasarnya tuh user disuruh, pengguna atau partisipan tuh disuruh buat ngomongin apa yang ada di pikirannya atau di hatinya gitu loh. Ketika membuka aplikasi, misalkan aku buka aplikasi Instagram gitu, home, fotonya bagus-bagus nih gitu. Itu tuh diomongin gitu. Misalkan kalau lagi usability lagi testing buat suruh ngirim pesan, jadi pengguna tuh harus ngomong
ngomong, pertama saya memencet ini apa sih, tombol tambah, kan nggak tahu FAB ya, tombol tambah, klik, set, diklik, terus habis itu saya nulis pesan seperti yang tertera pada gambar, terus habis itu ya itu bla bla, intinya ngomong tingkelok. Meskipun kayaknya sih emang susah dilakuin buat orang Indonesia, karena orang Indonesia tuh pada dasarnya ya malu untuk mengungkapkan sesuatu. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kayak gitu ya berarti wah itu sangat kooperatif sekali sih partisipannya sih. Karena pada saat aku tes pun masih ada beberapa orang yang nggak tahu, bukan nggak tahu, ya nggak tahu juga sih, nggak tahu dan nggak mau ngomong gitu, nggak mau ngomong. Jadi ya saya harus banyak ngomong gitu. Oh ya, testing ini pun waktu itu masih belum ada yang namanya tools Maze Design atau Look Back. Jadi ya habis itu ya udah kita pakainya cuma ini screen recorder itu, tau nggak sih, DU screen recorder atau screen recorder bawaan HP itu tuh masih pakai itu, dan nanti dihitung sendiri gitu, di apa manual gitulah. Terus kalau misalkan pengguna udah too far, udah jauh banget apa nyasarnya gitu, harus dikembaliin dari awal gitu. Ada yang tanya tuh toolsnya apa tadi? Toolsnya tuh kalau sekarang tuh masih ada Maze Design sama Look Back gitu. Kalau dulu waktu aku apa conducting usability testing ini, itu tuh masih manual, jadi pakai screen recorder aja sama pengamatan. Terus ketika doing some research, aku sama tim ya ini searching for usability testing templates, karena waktu itu ya udah sampai sprint kedua dan masih belum nemuin benang merahnya gitu loh. Ini mau gimana? Ini testing mau kapan? Ini nggak harus cepat selesai juga sih ya. Cepat, kalau nggak dipecat. nggak sampai kayak gitu. Oke, terus searching for usability templates. Nah itu accidentally tuh yang nemuin sebenarnya usability template tuh waktu itu si Firzan sih. Applause buat Firzan dan template lain gitu. Nah, dilalahnya kebetulan tuh di Rocket Surgery Made Easy tuh ada beberapa template gitu. Jadi ya sekalian lah dapat dari situ. Ada template buat test plan, ada template buat yang lain-lain lah, buat semuanya lah. Pokoknya di ini nih, namanya Usability Testing Management Tool. Ini ada pembuatnya ya, namanya Pak Carlos Rosenberg. Jadi ya udah sempat aku DM Twitternya, Pak, makasih. Tools ini sangat berguna sekali dalam kepentingan saya dan tim untuk melaksanakan usability testing. Balesin, ya sama-sama Mas. Ya kayak gitulah, intinya izin dulu gitu loh. Ya nggak izin sih, makasih, thank you, udah bikin ini gitu. Oke, lanjut lagi. Nah itu, terus bikin test plan sama user task skenario. Ini tuh hal yang sangat basic lah. Sangat basic. Kenapa? Karena ya test plan planning untuk tesnya gitu loh. Masa sih kita bisa beli testing cuma ngasihin HP doang, Mas? Ya itu dipakai aja aplikasinya, kita pengen lihat Masnya mau ngapain aja ya partisipan bingung dong. Oke, terus bikin test plan, terus bikin user task scenario. Nah nih aku kasih tahu bentukannya gini nih. Tuh test plan tuh ini lebih ke user task scenario sih. Test plan tuh kayak ini apa namanya, ya dijelasin tadi tujuannya apa, terus toolsnya yang dipakai mau apa aja, terus recruiting partisipannya tuh mau siapa aja gitu. Nah ini user task skenario-nya, skenario dari awal yang mau diomongin apa aja, terus metodenya juga apa aja gitu,
Kalau ini aku pakai metode kayak card gitu loh. Oh, enggak jelas ya. Nggak bisa full screen, udah full screen ini, sorry ya. Nanti bakal di-share kok, tenang aja. Jadi di sini tuh user task scenario tuh yang paling penting itu tuh kalian jelasin kalian tuh dari mana, mau ngapain, jelasin tujuan tes ini untuk apa. Terus yang penting tuh ini juga sih, kasih surat ini apa namanya, kayak surat penanda tangannya gitu loh. Nggak bisa di-zoom. Oke, nanti di-share aja. Nanti ini udah banyak kok template-nya di Google. Kalau pengen ngerti, terus ini nih menyampaikan yang saya bold di sini itu ada tulisannya, kami di sini sedang menguji aplikasi, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk membuat kesalahan di sini. Itu tuh yang paling sering aku ulang-ulangin kalau misalkan Yuti. Jadi ya nggak masalah Pak Bu, kalau misalkan mau ada kesalahan, toh juga kita pengen menilai sebuah aplikasi, bukan menilai ibu atau bapak dalam menggunakan mobile phone gitu. Oke, terus bikin serta skenario-nya tuh ya skenario lah, mulai dari awal sampai akhir. Oke. Nah, terus ini yang penting juga, recruiting participants. Recruiting participants tuh salah satu hal yang penting sih. Partisipan tuh harus sesuai dengan persona atau target market dari aplikasi itu sendiri gitu loh. Jadi sebelum doing usability testing ini juga aku nunggu dari salah satu tim, ya nunggu dari Virzan sih literally. Nunggu dari Virzan tuh dia ngeriset sebuah persona dari proven itu, ya. Setelah Virzan selesai, sprint depannya baru aku action buat UT gitu, recruiting partisipan. Terus partisipan tuh ada berapa gitu loh. Mungkin ada yang partisipan UT harus banyak banget nih. Partisipan UT cuma 3 aja. Partisipan UT harus berapa gitu. Partisipan UT itu sebenarnya tuh 5 aja itu udah cukup. Kenapa 5? Karena ketika kalian melaksanakan usability testing, itu tuh ketika udah sampai partisipan ketiga, kalian tuh bakal nemuin permasalahan-permasalahan yang ada di aplikasi yang dites tersebut gitu loh. Itu tuh udah ada. Itu tuh udah jelas gitu loh, udah bakal ngerti lah yang mau dibetulin tuh apa gitu. Cuma jangan terlalu menyimpulkan dari ketiga tersebut gitu loh. Makanya yang cocok ya tunggu sampai 5 partisipan gitu. Sebenarnya minimalnya tuh 5 partisipan sih. Minimalnya 5 partisipan sih. Oke. Sorry, agak kurang jelas saya. Oke, recruiting participants. Nah, terus di the day, di waktu hari hanya nih. Waktu hari hanya tuh intinya jangan sampai telat lah kalau misalkan mau offline usability testing. Terus juga kalau bisa sedini mungkin datang, terus cari tempat yang kondusif, karena waktu pertama kali usability testing tuh sebenarnya aku juga ya masih sulit cari tempatnya sih. Kalau bagusnya sih datang ke kantor gitu dan dapat bingkisan atau dibayar atau apa gitu. Itu secara patutnya ya. Cuma kalau misalkan dapat yang orang dekat gitu, orang dekat maksudnya bukan orang dekatnya aku gitu loh, bukan orang dekatnya aku, tapi orang dekatnya temen misalkan gitu, ya paling ya dapat bingkisan atau dapat oleh-oleh gitu loh. Oke, di the day important notes nih, paling penting ketika hari H tuh kalian jangan datang sendirian. Kalian paling nggak harus bawa satu teman, minimal 2 orang lah, 2 orang.
yang satu tugasnya buat take notes, meskipun ya udah pakai screen recorder atau apa, tapi taking notes itu penting loh. Taking notes itu penting buat apa? Buat mencari tahu inti permasalahan itu ada di mana gitu di taking notes tersebut gitu. Terus yang satu itu ya karena waktu itu saya pakainya concurrent think aloud, jadi saya harus ngomong gitu loh, kayak pingpong gitulah. Saya tanyain terus partisipannya tuh melaksanakan ya perintah tersebut gitu loh. Tapi kalau bisa ketika melaksanakannya tuh ya jangan sampai partisipannya tuh malah bikin bete gitu. Kalau udah bete itu udah wah itu udah bias banget sih hasilnya. Udah nggak sesuai jawabannya. Gitu. Terus ya take it easy. Jangan nervous. Itu ya waktu awal-awal pasti nervous sih, cuma habis itu ya udah slow aja. Apalagi kalau misalkan bareng sama temennya itu jadi bisa mencairkan suasana. Oke, terus nah setelah selesai, setelah melaksanakan testing ke 5 atau lebih partisipan, itu tuh ya dikumpulin lah data-datanya gitu. Dikumpulin data-datanya, dicatat-catetin, terus dikelompokkan di yang template yang tadi itu ada tab namanya issue and feedback. Issues and feedback ini, nggak kelihatan ya. Issues and feedback ini tuh, bentar. Issues and feedback ini tuh ya merupakan salah satu inti dari usability testing ini gitu loh. Di sini tuh ada terdapat beberapa kolomnya ya. Ada scope, itu tuh ada di mana aja sih kejadian ini user sampai melakukan kesalahan, atau bukan kesalahan sih, melakukan kebingungan, sorry. Ada minor issue, tipe-tipenya ya, kebingungan itu ada minor issue, major issue, ada blocker issue, suggestion, sama strong suggestion. Bentar guys. Kalau masih kegedean ya, maaf ya. Masih kekecil, maaf ya. Oke. Kelihatan nggak? Harusnya kelihatan sih. Oke. Nah ini, ada scope-nya, ada what kind of task ketika dia bingungnya di mana, terus sama deskripsinya tuh kayak gimana. Misalkan dia nggak ngedit pesannya, dia nggak apa-apa, pokoknya bla-bla gitu lah. Ini issue and feedback. Terus di bawahnya sebenarnya ada kolom buat komentar-komentarnya gitu, buat komentar-komentarnya. Terus ya tipe yang tadi lah dia. Misalkan ada suggestion sebenarnya hampir sama kayak komentar sih, cuma ya bisa dimasukin langsung ke sini, cuma ya tambahin di komentar juga nggak masalah sebenarnya. Terus ini ada partisipan mana aja yang yang punya isu tersebut gitu loh, permasalahan tersebut. Nah, terus habis itu kalau udah selesai kita namanya menganalisis atau mensintesiskan, melakukan synthesize. Misalkan kita bagi per tas-tasnya, di tas ini ada berapa orang yang melakukan kesalahan, dan what kind of task, what kind of issue that they have gitu. Permasalahan apa yang mereka punya gitu. Contohnya ini, di task pertama, tes 1 itu task 1
tes 1.1 gitu. Oke, aduh kelihatan. Saya bakal tutupin ini dulu. Ya, oke. Oke, kebaca nggak? Kalau nggak kebaca nanti aja ya, Pak. Mungkin aku bakal ininya jelasin. di zoom lagi, Mas. Width-nya Udah nggak bisa nih. di Udah nggak bisa nih. settingan pojokan. Atau udah? Nah, itu. Udah paling gede. Oh, iya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, pada diem aja berarti kelihatan. Oke. Nah ini ada tas kedua. Terus ini warnanya tuh menyimbolkan user pertama, user kedua, user ya partisipan. Banyaknya partisipan gitu. Terus ada yang tasnya nggak ada masalah atau tasnya tidak menuliskan apa gitu. Nanti bakal sama kok, permasalahannya bakal kelihatan. Nah itu sih, ini sintesis kita pakai Trello, pakai aplikasi Trello. Ya semuanya, iya Trello tuh sebenarnya aplikasi buat apa namanya, buat tasking ya, cuma ya kalau bisa digunakan ya coba-coba aja ya, gunain aja. Nah terus setelah itu tahap terakhir setelah kita synthesize ini masalah-masalah ini, kita rapatin bersama tim desain dan tim produk atau ya yang bersangkutan lah buat nemuin solusinya gitu, dirapatin gitu, dirapatin dan ini nih solusi idenya apa aja, terus issue addressed by the solution idea tuh permasalahan yang di sini tuh di user yang mana aja gitu loh, kayak gitu sih. Oke, sebenarnya usability testing ini tuh kalau misalkan kalau kalian UI designer atau UX designer pengen nyoba usability testing, aku saran kalian buat nyoba sekali atau 2 kali gitu. Kalian pertama bikin desain yang sesuai yang udah kalian desain menurut asumsi pribadi ataupun menurut riset yang udah kalian laksanakan, ataupun pakai yang lain-lainnya gitu loh. Terus cari partisipan gitu. Kalau yang bagus tuh sebenarnya bukan yang bagus sih. Kalau sebenarnya ada namanya guerrilla usability testing. Guerrilla usability testing tuh contohnya tuh gini. Kalian tuh pergi ke kafe, ada orang sendirian atau ada orang gitu, terus kalian samperin gitu, terus tanyain apakah ada kesediaan waktunya atau enggak gitu loh. Terus kalau misalkan ada ya udah kalian kasih testing ke orang itu. Cuma kalau guerrilla usability testing ya jangan lama-lama lah, maksimal 10 menit atau 15 menit gitu loh. Kayak gitu guerrilla usability testing. Kalau bagusnya ya emang udah janjian gitu sih. Kalau bagus ya yang belum kenal gitu loh. Biar enak, biar valid, biar nggak bias. Itu bakal mind blown lah, mind changing ya, membuat kalian tuh tahu bahwa oh ternyata pemikiran user itu seperti ini ya, karena kadang apa sih namanya jargon yang sering digadang-gadang, yang sering disebutin sama UI UX designer tuh berempati. Berempati tuh sebenarnya ya nggak cukup berempati doang gitu loh. Kalian harus tahu keadaan realnya, keadaan orang yang menggunakan aplikasi tersebut gitu loh. Kayak gitu. Oke. I think that's it. Kalau ada pertanyaan taruh di Slido ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much guys. Oke, thank you Mas Abid. Gila. Dulu di-proven sama siapa aja, Mas? Di-proven Ada banyak. teman di sini?
ada Firzan, kayaknya Firzan doang deh, yang lain pada bodo amat. Apit paling ngomongin apa gitu. Enggak. Ada Firzan, ada siapa lagi nih? Keisha kayaknya tadi ada deh bareng di grup dulu. Oh iya, sama ini ya, aku mau ngucapin selamat datang kepada eh, ibu dosen saya, ibu penguji saya dulu, Bu Maria. Sungkem Bu. Ibu Maria Christina. Selamat datang Bu Maria. Ini muridnya ada Kak Adit. Iya. Oke. Ya udah, monggo. Ya mungkin di office yang sekarang gimana Mas? Ngelakuin juga atau pakai metode lain? Kalau sekarang sih sebenarnya masih dalam tahap user research ya, karena dulu tuh sebenarnya udah dilakukan di medik tuh sebenarnya dulu udah dilakukan usability testing user research cuma di tahun 2017. Kalau sekarang aku sama temenku itu tuh ya aku sama tim tuh lagi ngelasain user research gitu di medik. Ya sebenarnya agak kecolongan dulu sih karena aplikasi jadi malah baru user research. Ya itulah lika-liku startup. Wah, Ya, gitu. mantap. Usability testing nantilah kalau aplikasi udah jadi. Oke. Atau kalau enggak, kalau desain semua udah jadi, karena sekarang lagi bikin desain yang ya di rewrite lagi desainnya gitu loh. Semangat Mas Adit sama timnya yang sekarang. Mantap. Terus mungkin langsung aja ya, tadi tuh udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Slido. Mungkin kalau yang baru join terus tadi aku nggak tahu linknya, itu link buat nanya ada di Slido. Mungkin aku share screen aja ya. Udah kelihatan belum? Oke, langsung aja ke top question-nya. Ini dari nggak tahu siapa nih. Nih ya pertanyaannya. Oh, newbie dari saya juga newbie dong. Wah, sorry. Bentar. Ini misal ada dua insight dari tim yang beda divisi dan user, bagaimana cara pola pikir kita untuk memutuskan insight mana yang diambil sebagai UI UX designer? Mungkin dari Mas Afi dulu atau Aji dulu, boleh. Monggo Mas Aji. Oke. Silakan. Siap Mas Abid. Panggil ya. Tapi dong share screen lagi pertanyaannya. Oh, benar. Oke, pertanyaan dari sini, Neubi. Oke, saya juga Neubi kok. Misal ada dua insight dari tim yang beda divisi dan user. Bagaimana cara pola pikir kita untuk memutuskan insight yang mana yang diambil sebagai UI UX designer? Kalau sepengalamanku ya, kan di sebuah produk itu kita harus berpusat sama user dan bisnis juga, teknologi juga pasti. Nah, pasti di situ kan ada pengambilan keputusan, orang yang berhak untuk mengambil keputusan. Biasanya product manager. Jadi ketika di tim produk atau di tim UI UX, kita keputusannya gini nih berdasarkan user. Tapi di tim yang lain, tim bisnis misalnya, ini kita nggak dapet apa ya namanya, kayak marketnya tuh nggak ada di sini, kita nggak bisa ada perputaran uang di sini. Kalau menurutku ini perlu dirundingin lagi bareng-bareng tim. Biasanya harus ada yang mengambil keputusan. Kalau sepengalamanku di kantorku gitu sih. Gitu kurang lebih sih. Dan Mas Abid bisa menambahkan. Kalau menurutku sih cara pikir untuk memutus insight mana yang
diambil ya kalau beda divisi kan itu masuknya asumsi kan. Kalau beda divisi itu asumsi, sedangkan user tuh yang make gitu loh. Jadi ya bakal diambil dari user, cuma ingat ini. User tuh kadang nggak tahu kebutuhannya apa. Mereka cuma tahu keinginan mereka tuh apa. Cuma ya itu harus ditanamkan juga. Jadi apa yang user mau itu tuh harus dirundingin lagi bareng tim. Balik lagi ke yang udah dijelasin dari Mas Aji itu, kayak gitu sih. Oke, itu jawabannya. Top questionnya mungkin buat yang tanya ini masih ada pertanyaan tambahan atau udah jelas? Ada yang Udah jelas kayaknya. udah Diam aja. Biasanya kan gitu kalau di kelas. Diam aja. Lanjut. Iya, paham. Oh iya, oke deh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Nah, ini nih, bentar. Ini mungkin buat Mas Abid sih. Ya. Iya, Nick. Bisa tolong di share screen nggak, Nick? Bentar. Tadi, How do you How- rate usability testing question? Wah, ini pertanyaan menarik sih. Aku tadi nggak ngejelasin ya. Sorry. Ini ya, thank you udah mengingatkan. Gimana sih menulis usability testing questions? Sebenarnya sih nggak ke question langsung sih, kayak itu tuh sebuah perintah gitu. Tapi dalam perintah tersebut tuh kalau aku bukan kemarin sampai sekarang lah, pokoknya aku bakal ngasih dia kayak jalan cerita gitu. Jadi partisipan tuh misalkan di task pertama tuh kayak tadi tuh nggak kebaca sih ya, sorry. Tar, aku bakal present lagi. Di sini. Jadi kayak sebuah cerita gitulah. Ada skenario-nya ya, Mas Abid? Iya, jadi harus berskenario itu. Namanya juga user task skenario, ya berskenario dong. Window. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Udah. Nah, ini jadi aku bakal bacain ini. Anda berencana untuk berlibur pada bulan Juli bersama Abid dan akan mengirimkan list rencana liburan, terutama tempat yang akan dikunjungi. Coba gunakan aplikasi Proven untuk menghubungi Abid. Gitu. Ya udah, ya silahkan ditunggu. Jadi yang pertanyaan kedua juga sama gitu. Kalau udah sukses ataupun gagal, itu ya tetap aja langsung. Anda ingin memulai percakapan dengan Abid lagi dan akan membahas masalah pekerjaan. Apa yang kira-kira Anda lakukan? Tuh. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita juga menjelaskan ya yang tadi aku jelasin itu loh. Menjelaskan aplikasi yang akan digunakan itu apa gitu loh. Fiturnya tuh apa aja gitu. Kalau bisa ditegesin fitur yang mau dipakai di testing ini loh. Kayak gitu sih. Paling dibikin hampir kayak sebuah cerita, pokoknya dijelasin. Itulah ya kayak gitu sih. Dijelasin, dibikin kayak cerita, dikasih tahu kalau misalkan gagal tuh bakal kemana gitu. Kayak gitu. Oke, siap. Jelas nggak? Yang tanya siapa tadi? Yang tanya siapa ya? Mungkin ada tambahan dari Aji. Komang Yama. Kalau dari aku sih paling sedikit tambahan aja. Kalau untuk buat question tadi ya, question usability testing itu yang pertama ngeliat objektifnya sama goalsnya dulu juga sih, supaya nanti ketika dijabarkan ke dalam pertanyaan atau skenario itu bisa relevan ketika dieksekusi. Itu sih kurang lebih. Nah itu sih paling sih untuk
Mas Komang atau Mbak ini. Oh iya, tadi yang nanya Mas Komang ya Mahmud. Mas Komang dari mana Mas Komang? Mas Gak ada. Komang udah menjawab belum ya? Oh, enggak. Udah lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya, ya, silahkan Mbak. Ini ada dari Tirto Utomo. Hai Kak, saya masih pemula dalam UI UX. Jika mengerjakan suatu proyek, lebih baik berfokus ke UI-nya dulu atau ke UX-nya dulu. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Monggo Mas Haji aja dulu, jawab aja Mas. Atau mungkin nanti Mas Raffi bisa nambahin. Oke, teman-teman desainer boleh nambahin. Kalau menurutku tadi mulai dari mana ya? Berfokus gue tadi. Lebih baik berfokus ke UI dulu atau ke UX-nya dulu. Oke, kalau menurutku sih fokus ke apa yang kita suka dulu sih. Kalau kita udah suka pasti kita bakal ngeluarin waktu penuh dan motivasinya biasanya tinggi gitu sih. Kalau aku kayak gitu. Kalau Mas Abid gimana? Kalau menurutku kalau project tuh apa ya? Ya yang diminta lah. Misalkan yang diminta apa buat bikin UI-nya ya manut aja gitu, apa nurut aja ke stakeholder gitu. Cuma kalau misalkan stakeholder ada yang pengen buru-buru nih, udah langsung bikin ini aja tanpa memperhatikan segi UX, misalkan apa nggak bikin wireframe, nggak bikin apa namanya tujuannya ini buat apa gitu ya berarti ya emang harus dibenerin sih. Jadi tentu saja UX-nya dong. Itu sih kalau dari aku sih. Tambahan dari apa ya? Yang lain, Kak Raffi, Kak Firdan, ada yang mau nambahin? Oke, dari Kak Firdan, UI. Gimana tuh Kak? Boleh dong ini open mic atau Kak Raffi? Mau sign up ya? Open mic. Tamu undangan dipersilahkan. Ada gestar nih, Kak Firdan. Halo, Bang Firdan. Halo. Ya, halo. Kalau gue punya pendapat UI sih. Kenapa UI? Kadang banyak desainer ini yang tahu UX-nya doang, tapi dia nggak tahu pattern-nya gitu. Pattern UI aplikasinya itu kayak gimana gitu. Itu juga sama mistake sih. Sama kenapa UI? Start dari yang paling gampang dulu sih. UI itu kan ibaratnya cuma ngembangin visual dari kita doang kan. Kita cuma niru-niru aplikasi doang, ya itu udah lama-lama kebiasaan. Setelah kita kebiasaan itu ke UX itu lebih mudah sih. Kayak gitu sih. Intinya tuh just do it dulu lah ya. Dimulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu ya. Enggak, dimulai aja dulu, beda ya. Oh, dimulai. Oh, oke. Ada kata penambahan di depan. Siap-siap. Kan dimulai. Oke, lanjut aja Mbak Anika. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi itu ada di bawahnya. How efficient is it to conduct a remote usability testing regarding current work situation? Mas Komang lagi dong. Mas Komang ya Mahmud lagi nih yang nanya. Gimana ya? Aku belum pernah nyobain remote usability testing di situasi seperti ini sih.
Gimana? Kalau menurutku ya, kalau menurutku sih remote disability testing oke-oke aja sih, nggak masalah sih. Ya, ya paling bias gara-gara apa? Gara-gara ya mungkin ya apa sih tekanan karena lagi masa-masa seperti ini gitu. Paling sih cuma itu sih. Tapi itu asumsiku ya bisa bisa berbeda dengan keadaannya di lapangan ya. Coba kalau misalkan udah pernah ngelakuin remote usability testing ya just do it gitu loh. Kalau misalkan belum pernah ya ya coba aja gitu dicoba gitu loh. Conduct remote usability testing tuh ya paling cuma nambahin apa sih? Nambahin ini doang apa namanya? Google Meet atau aplikasi aplikasi semacam Google Meet ini kayak misalkan Zoom atau yang bikinan Indonesia itu yang Telkom aku lupa namanya ya itulah itu paling cuma nambahin itu doang kan conduct remote disability testing. Kalau untuk apa lain-lainnya kan nggak ada ya ada dulu paling transfer uang buat bayar ya itu sih paling sih. Apakah disability testing harus ada gift-nya kah? Patutnya seperti itu ya Nick, patutnya tuh ya pada umumnya sih kita harus ngasih sesuatu gitu loh, harus ngasih sesuatu ke partisipan sih karena ya masa sih cuma gratisan ya partisipan nggak ada motivasi gitu loh selain itu loh. Cuma nah itu yang bisa jadi bias juga misalkan karena disabilitas ini dibayar ya 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 karena dibayar mereka bisa jawab asal-asalan doang gitu loh. Kayak misalkan kalau di kasus di kampusku tuh kampusku dulu yang di Tom University itu kan ada TAK kan, ada TAK dan cara dapetin TAK tuh datang ke seminar. Ya udah mereka cuma datang-datang aja gitu loh, gak ngeliatin seminar apa gitu loh. Kayak gitu sih, itu bias. Jadi kurang valid. Itu. Kalau dari Aji gimana Ci? Ada pendapat nggak? Ya betul sih tadi kata Mas Abi. Aku pernah baca ya salah satu artikel gitu. Manusia itu berangkat atau termotivasi karena satu reward, kedua karena hukuman. Jadi yang tadi dimaksud oleh Mas Abid itu TAK itu bagian dari mungkin reward ya. Jadi si partisipannya mau datang termotivasi. Nah itu betul. Oke. Udah dari Aji, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi itu ada yang nanya ini. Bedanya user centered design sama design thinking apaan Bang Aji? Waduh. Dasar informatika nih, jangan-jangan. Siapa tuh belajar informatika tuh? Bedanya ya, beda namanya ya. User centered design, design thinking. Kalau user centered design ada tahap di mana ada develop di situ kan melibatkan engineering juga. Kalau design thinking mungkin lebih ke tahap si desainnya gitu ya. Tapi kalau menurutku intinya itu bukan beda sama atau beda, tapi sebenarnya pemikirannya sama. Design thinking juga part of user centered design, mengajarkan kita sih untuk berpusat pada pengguna juga gitu. Kurang lebih gitu sih. Mungkin Mas Abid mau nambahin Mas? Udah sama Aji. Oke deh, Iya sih, lanjut benar sih. ya. Oke. Nih, dari Anonymous. Semisal kita ingin mengajukan redesign, Semisal kita ingin mengajukan redesign ke sebuah startup atau instansi atau yang lainnya mungkin ya kayak company apa gitu, kira-kira alurnya itu gimana? Apa aja yang perlu disiapin sebelum kontak-kontakan sama si kliennya sendiri? Mungkin dari siapa dulu, monggo Mas Abid.
Mas Abid boleh? Kak, semisal kita ini mengajukan redesign, mengajukan berarti aku ini bisa nangkepnya tuh kamu ya UI UX designer yang bukan dari sebuah startup atau instansi atau dan sebagainya itu tersebut gitu. Ya kan? Aku nangkepnya seperti itu sih. Kira-kira bagaimana? Ya kamu masuk ke dalam itulah, masuk ke situ gitu. Kalau misalkan konteksnya kamu udah ada di dalam perusahaan tersebut atau startup atau instansi tersebut itu ya udah tinggal bilang aja dulu gitu loh. Pertama tanyain ini apa namanya apa sih produk development-nya dalam 3 bulan setahun ke depan tuh bakal kayak gimana, apakah bakal ada redesign atau apa gitu. Kalau misalkan ada ya udah sikat gitu. Kalau misalkan kamu bukan siapa-siapa atau apa cuma UI UX designer biasa ya coba-coba aja iseng-iseng nge-redesign gitu terus posting di Dribble atau di mana gitu. Buat belajar ya Mas. Iya buat belajar gitu. Kalau menurut lu gimana Ci? Sama sih ngeliat timeline dulu paling. Karena timeline tuh penting loh. Jangan tiba-tiba kamu masuk ke startup atau instansi tersebut tuh, wah aku pengen desain ini pokoknya bodo amat. Nggak sopan loh. Harus tahu timelinenya tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu kan. Atau ada yang mau ditanyain lagi nggak? Siapa yang anonimus ini yang tanya? Bisa komen aja nggak masalah. Yang mungkin dari pertanyaannya kurang jelas bisa langsung ditanyain langsung di chat. Kalau jawabannya masih kurang jelas. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Dari Yesgo Kos. Kak, saya masih pemula, jadi kadang suka meniru desain yang sudah ada. Apakah hal tersebut wajar atau lebih baik untuk mendesain sendiri untuk pemula? Kok diam, Ci? Mau jawab nggak, Ci? Aku dulu. Oke. Atau aku dulu? Aku dulu boleh. Oh, ya. Sebenarnya ini ya, kalau belum menguasain desain secara generalnya kayak prinsip-prinsip desain itu boleh belajar dari prinsip-prinsip desain dulu. Atau kalau misalkan prinsip-prinsip desain aja belum benar-benar menguasai ya meniru nggak apa-apa, asalkan satu jangan dipublish itu copyright. Gitu. Jadi sebelum menguasai UI UX belajar prinsip-prinsip desainnya dulu dan sebagainya. Kalau belum menguasai juga ya meniru nggak apa-apa asalkan tadi jangan dipublish. Kalau dari Mas Abid gimana Mas? Kalau menurut gue ya tiru-tiru aja sih. Yang penting jangan dipublish gitu karena salah satu cara belajar itu kan ada yang ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena metode belajar tersebut terutama bagi UI designer atau UX designer tuh menurutku salah satu hal yang wajar dan hal yang membuat kita menjadi lebih tahu akan pentingnya penggunaan warna, penggunaan grid, penggunaan apapun itu, warna, bentuk sama ya ukuran. Nah itu paling itu sih. Terus kalau yang lebih penting lagi, aku saranin sih biar ikut semacam perkumpulan desain itu. Contohnya desain jam, makanya ikut desain jam. Ya Mas Yesbo. Yesbo. Karena di desain jam. Lanjut. Atau ada yang mana? Oke. Terus ini nih dari mungkin ganti dulu ya yang lain. Iya. Fahmi Hikmawan. Kadang tim UX UI sudah research, tapi stakeholder merevisi desain tanpa merhatiin si usernya.
Cuma ngelihat dari sisi bisnisnya. Gimana caranya biar dari sisi bisnis sama usernya tuh win-win gitu, sama-sama menguntungkan. Oke, aku coba jawab ya. Kadang tim UX UI udah research, tapi stakeholder revisi desain tanpa memperhatikan user. Karena gimana ya, kalau menurutku dan aku juga dapat ini dari salah satu desainer kondang, Mas Gunawan kalau nggak salah. Desain yang baik tuh yang good design art mementingkan dari segi yang sesuai atau apa ya, pokoknya dari segi bisnis dan dari segi user tuh satisfied gitu loh. Ya itu dari segi bisnis sama user tuh satisfied. Coba kalau misalkan udah riset tersebut itu tuh stakeholder ajak stakeholder itu buat nge-synthesize atau nyari solusi buat ngedesain nyari solusi buat desain tersebut gitu loh. Mau desain decision-nya tuh mau kayak gimana, kayak gitu. Monggo Mas Aji. Kalau dari aku kayak gitu sih ya. Gimana nih dari Aji atau yang lain? Sama sih aku. Udah lengkap banget tadi Mas Abik. Selalu berpusat pada pengguna dan bisnis. Mantap. Oke, jadi sama ya. Mungkin ada tambahan lain dari Mas Rizan atau yang lain? Enggak ya? Ada yang nanya Tools yang digunakan. untuk Mas Abid, tools apa aja yang bisa digunain buat UT Kak? Karena dengan keadaan kayak gitu susah buat ngelakuin testing secara langsung. Oke, buat Mbak Asya, aku coba jawab ya. Karena sekarang kan tools UT itu sebenarnya udah banyak gitu loh, udah ya intinya kita sebagai UX designer ataupun UX researcher buat ngelakuin UT itu udah ada tools yang semacam Maze Design sama Lookback. Itu sih yang aku ingat dari kedua tools tersebut sih. Sama jangan lupa prototype dari aplikasi tersebut. Jadi kalau kamu pakainya Adobe XD kan udah ada prototype-nya juga. Kalau pakainya Figma, apalagi tuh prototype-nya juga udah ada gitu loh. Terus sama Sketch juga prototype-nya udah ada. Terus kalau misalkan pakai tools prototype yang lain tuh bisa juga pakai Marvel App. Kalau dulu aku tuh pakainya Marvel App waktu UT gitu. Waktu UT pakai Marvel App. Terus selain itu kalau untuk pertanyaan karena dengan keadaan seperti ini susah untuk melakukan testing secara langsung, ya kamu harus nyiapin juga ya semacam Google Meet atau Zoom kayak gitu sih paling dari aku. Terus ya itu ya jangan lupain ada spreadsheet dan yang lain-lain. Terus kalau bisa jangan sendiri sih harusnya sih, harus ada yang nyatet sama merekam. Terus sama ngobrol, ya itu tergantung kamu pakai metode apa. Apakah pakai think aloud atau pakai metode retrospektif think aloud. Itu tadi mungkin Aji mau nambahin dari sisi Aji biasanya pakai apa aja? Itu pertanyaan Mas Abid kok. Ini nggak buat aku. Oke deh, buat Mas Abid aja ya tadi. Oke. Aku nambahin ya. Sorry. Aku nambahin. Tadi tuh aku pakainya pakai concurrent think aloud, di mana aku sebagai penginterview atau pewawancara, sebagai moderator atau sebagai apalah itulah namanya. Itu tuh aku bakal ngomong terus loh. Ketika task pertama aku bakal ngomong, task kedua aku bakal ngomong. Ada yang namanya retrospective think aloud. Retrospective think aloud tuh kayak gini. Aku bakal ngasihin kertas atau ya beberapa lembar kertas yang berisi
ya itu yang aku bilang tadi, yang berisi kayak cerita-cerita gitu loh. Jadi partisipan tinggal ngikutin cerita-cerita itu loh. Terus kita ya udah tinggal nungguin aja. Cuma nanti pas akhirnya kita harus nanyain, harus kita puter ulang video ya. Oh ya, itu juga udah direkam ya layarnya ya. Kita harus putar ulang, terus tanyain, kok tadi aku lihat kamu bingung ketika menjalankan ini gitu. Menjalankan apa tas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya gitu. Ya itu namanya retrospective thinker law. Oh, terus tadi ada yang nanya nih, boleh di spelling nggak Mas? Tadi nama toolsnya. Oh ya, udah dijawab. Oh ya udah. Oke. Iya sih, nambahin. kalau dari aku seperti itu sih. Aji mau nambahin? Aku mau nanya deh ke Mas Adit. Kan biasanya kalau Yuti dengan keadaan seperti ini tuh kita nggak bisa menggali emosionalnya gitu ya, kayak ekspresinya gitu nggak sih Mas, biasanya? Apa? Menggali apa? Sorry. Kurang bisa menggali dari segi emosional dia, misalkan ekspresinya dia dan lain Iya, sebagainya. itu juga sih. Tapi ya mau gimana lagi? Ya, itu bisa dikesampingkan lah, Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sama-sama. UCD itu stepnya design, develop, habis itu measure. Apakah pada step measure untuk melakukan UT dengan aplikasi yang di-develop atau prototype? Ya, measure itu tahap evaluasi. Jadi apa sih pertanyaan, aplikasi yang di-develop atau prototype? Maksudnya aplikasinya udah di-develop atau cuma hanya prototype ya? Iya. Ya. Sebenarnya UCD itu kan udah lama keluarnya, sebelum design thinking itu ada dari Don Norman, mungkin pada tahu juga. Mungkin kalau dari ada judulnya buku The Design of Everyday Things, itu buku berlaku untuk semua desainer produk, desainer interior, desainer arsitek. Mungkin pada saat itu baru di develop gitu. Jadi kalau pengetahuan itu gitu ya. Jadi kalau prototype itu lebih ke arah design thinking sih. Jadi, kalau Mas Abid gimana? Ada pendapat nggak? Apakah pada step measure itu melakukan UT dengan aplikasi yang di-develop atau prototype? Iya, itu pilihan sih. Cuma aku bakal nyaranin paling ya aplikasi prototype aja gitu. Karena kalau aplikasi yang di-develop tuh nunggunya lama coy. Kayak bikin prototype juga ya. aja. Prototype tuh ya, tapi aku dulu waktu bikin ini tuh prototype tuh bikin berapa halaman ya? 120-an halaman lah. Dan itu semua itu tuh, semua klik-kliknya tuh harus bisa ngeling semua gitu. Waduh, banyak banget tuh ya Mas ya. Itu kalau udah pakai Messy Design bisa dipangkas lagi sih harusnya. Oke, lanjut aja. Oke, udah kejawab. Lanjut ke nih, Tirto Utomo mau tanya kalau desain UI UX lebih prefer tools itu pakai Figma atau Adobe XD? Khususnya buat nggak penting sih. Windows. Banyak tools. Sorry ya. Ini salah satu pertanyaan, ya Allah, di grup desain manapun pasti ada pertanyaan. Terserah. Lu mau pakai Paint, lu mau pakai PowerPoint, terserah. Lu asli itu terserah. Itu pilihan kamu seenak apa? Senyamannya tuh mau pakai apa? Mas Abid pakainya apa? Kalau kakak desain? Ya, itu ya aku bukan pengguna Windows sih. Enggak. Sorry bercanda. Ya, itu sebenarnya pertanyaan sebenarnya ya udahlah, skip aja lah. Aku pakai Figma nih. Aku juga tadi present pakai Figma. Oke. Desain Jam mungkin mau promosi pakai apa gitu? Sama pakai Figma juga desain Jam kan.
Dia desain jam biasanya Figma ya. Dari desain jam pasti nyaraninnya Figma ya. Kalau Aji pakai apa, Ji? Pakai Figma aja dong biar bisa ikut desain jam. Udah lah, next lah. Next. Sorry ya, Tirto ya. Oke, ini dari Yoga Agung Utama. Bagaimana cara menyusun pertanyaan saat user interview atau survei? Ada tips untuk UI UX designer yang solo? Oh, mungkin dia sendirian atau lagi nyusun buat portal gitu, nggak ada temennya. Pertanyaan saat user interview. Oh, ini yang sebenarnya tadi udah dijawab juga sih dikit-dikit ya itu. Kalau aku sih lebih gampang ini sih, lebih gampang pakai yang cerita-cerita itu sih. Yang pakai apa? Ya kayak user interview ya, survei ya. Pertanyaan. User pertanyaan saat user interview. Ya udah, pertanyaan saat user interview survei ya tergantung tujuan kamu tuh apa gitu loh. Tinggal ditanya-tanyain terus ya basically ya dari tujuan tersebut. Itu kalau menurutku sih. Dari Aji ada Aku tambahan. agak bingung, sorry. Aku agak bingung jawab pertanyaan itu. Mungkin dia tuh sendirian gitu Mas Abid, baru mau nyoba, terus kayak gimana nih? Dia mungkin survei sendirian, tadi cerita mungkin dibantu timnya atau yang lain. Kalau sendirian gimana? Gitu. Oh iya. Mas Yoga semangat. Anda tidak sendirian. Banyak UI UX designer yang sendirian doang, yang solo dong. Yaitu intinya harus pandai dalam ini sih. Kalau ini aku di nomor 6 ya, ada tips untuk UI UX designer yang solo. Ya harus pandai dalam negosiasi lagi kalau misalkan dalam mendesain atau dalam melakukan research kayak gitu sih. Gimana itu tadi Pak Mas ada yang nulis? Jadi itu buat nyari insight dari user di awal mungkin. Oh iya. Oh kalau kayak gitu ya udah ya sesuai dengan tujuan. Misalkan mau cari insight ya tanya-tanyain aja. Tanya-tanyain apa yang nyerempet gitu lah. Sebenarnya tergantung konteksnya apa sih. Makanya aku bingung mau jawab pertanyaan itu tuh kayak gimana gitu. Aji mungkin bisa bantu jawab. Kalau aku nambahin aja sedikit, paling kalau misalkan sendiri gitu kan biasanya terbatas banget tuh ya. Jadi paling tadi benar kata Mas Abid, tergantung konteks, tergantung scope project kayak gimana, tergantung timeline juga. Jangan sampai nanti fokus buat riset tapi nggak di develop sama si vendornya. Itu sih paling. Udah ya atau mungkin ada Mas Abid sehat tuh pertanyaan. Murid Mas Abdi. Astagfirullah. Alhamdulillah sehat bro. Mantap, thank you. How about you? nih Mas Abid. Oh, murid Mas Abid siapa nih murid Mas Abid? Udah skip nih, bawa aja. Siapa tuh? Kalau penggunaan usability testing dalam perspektif bisnis, kira-kira pertimbangan yang dilibatkan selama pre sampai after testingnya apa aja ya? Dalam perspektif bisnis ya. Wow. Interesting sih ini. Menarik sih pertanyaannya. Aku nggak tahu sampai harus jawab apa loh. Kira-kira pertimbangannya dilibatkan apa ya? Selama pre sampai after testing. Mungkin bisa dilibatin ini sih dalam pembuatan test plan itu tuh ya bareng sama tim bisnisnya gitu loh. Misalkan dalam segi bisnis pengen kayak bisnis ini ya, apa ya contohnya ya,
dalam perspektif. Ya intinya bareng sama itulah, sama tim bisnisnya lah, diikutin dalam pembuatan test plan-nya, mana aja yang pengen di pengen dites gitu, misalkan di akun, terus nggak ada konteks sih, jadi aku bingung. Soalnya aku juga belum pernah usability testing dalam perspektif bisnis, maaf ya, Kak. Oke, mungkin ada yang mau nambahin atau Aji gimana Ji? Aku juga ini sih bingung juga ya, belum pernah kok dari bisnis gitu. Atau itu mesti ini nggak sih Mas? Habis kayak nyiapin budget juga gitu buat ketik. Iya, mungkin bisa jadi sih. Cuma kalau yang aku dapat kalau penggunaan usability dalam perspektif bisnis tuh kayak ngetesting aplikasi ini tuh udah nyampe belum, udah sampai belum, ininya apa namanya, udah sampai belum, pengguna tuh paham dalam membayarkan tagihannya gitu, misalkan. Kayak gitu nggak sih? Ya udah. Ya udah ya. Sorry ya, maaf ya Kak ya kalau belum terjawab. Iya, atau Kalau saran saya ya diikutin juga sama tim bisnisnya sih. oke, berarti ngikutin apa ya namanya tim bisnis suruh join juga ya buat ngelakuin biar bisnisnya juga bisa dapat. Terus apa sih mulai pertanyaan bahasa Inggris? Ini dari Komang Yamahnya banyak banget ya. Iya, banyak banget pertanyaannya. Terus ini ada yang komen nih, tar. Bagaimana kalau perspektif bisnis di sini sama dengan aplikasi dalam mendukung proses atau aktivitas suatu bisnis? Contohnya, Siapa? contohnya aplikasi apa, Daniel? Bagaimana cara memilih responden? Atau yang mana Kak? Ya itu di comment section ini. Oh, di komen. Ya itulah kayak gitu tadi. Lanjut aja Mbak Anika, mungkin. Oh, oke. Lanjut aja ya. Ini ya, bagaimana cara memilih responden ya? Iya. Bagaimana cara memilih responden yang representatif dan menentukan masukan yang valid untuk jadi pertimbangan in respect to initial and future business goals. Tuh, udah dijawab sama Firsan. Persona. Cara memilih responden ya yang sesuai. Misalkan kamu bikin aplikasi internal komunikasi untuk perusahaan swasta, ya udah cari aja representatif dari karyawan swasta gitu. Kayak gitu, menentukan masukan yang valid. Oke. Mungkin Persona sih, yang penting sih. persona. Oke. Penting tentuin dulu personanya kayak gimana ya. Betul. Iya. Terus mungkin satu pertanyaan lagi dari Rido, nanti kalau misal ada yang bertanya terus belum kejawab, bisa nanti open mikrofon sama kamera buat nanyain langsung. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Jangan lama nih. Oh ya udah ini aja Bu. Ketika ingin dari anonimus ya. Iya. Ketika ingin testing, apakah harus melibatkan responden yang belum pernah menggunakan atau boleh melibatkan responden yang pernah menggunakan? Iya. Ketika ingin testing aku harus melibatkan responden yang belum pernah. Ya. Bagusnya sih yang belum pernah sih. Cuma kalau misalkan
yang udah pernah menggunakan nanti kalau misalkan UT-nya bukan fitur baru atau apa namanya UI-nya yang baru ya bakal sama aja hasilnya nggak sih? Sebenarnya tuh ada yang namanya apa sih? Apa Nafis masih di sini nggak? Halo Mas Nafis. Apa sih namanya Fis? Yang representatif, bukan representatif juga sih namanya. Ya pokoknya user yang spesial gitu, yang misalkan kalau ada apa-apa dia yang jadi yang pakai aplikasinya duluan gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih. Kayak misalkan di Gojek tuh aku pernah baca ada salah satu driver Gojek yang dari awal Gojek berdiri sampai waktu itu update yang terakhir itu tuh dia yang ngetes yang pakai pertama kali literally beta versinya aplikasi drivernya itu loh, kayak gitu. Special user yang jadi apa drivernya. Ya nggak masalah sih sebenarnya, bukan nggak masalah sih, bagus sponsor. Nah itu tuh Mas Hanafi nggak jadi masalah selama sesuai dengan target usernya gitu, respondennya gitu. Soalnya kalau misalkan udah paham konteksnya, jadi usernya ya tetap valid gitu. Kayak gitu sih. Haji mau jawab? Wes sepakat. Udah. Oke, udah. Dari yang Sidonya udah ya. Udah selesai. Mungkin kalau ada yang mau tadi udah tanya di Sido belum kejawab atau pengen nanya langsung nih, boleh open kameranya sama mikrofonnya buat nanya langsung. Ada yang mau nanya? Ya, monggo. Mas Hanafi mau nanya, Mas Komang. Hanafi Komang anjir, parah Hanafi. Mungkin buat nanti bakal ada 1, 2 atau 3 orang yang bisa open kamera sama mikrofon buat nanya. Ayo dong, ayo. Atau Dania Reza Firdaus ini mau? Udah nggak ada ya? Ini kayaknya monggo dijelasin lagi dong pertanyaan ini yang di kolom komentar. Dania Reza Firdausi. Dania Reza Firdausi. Tentang persyaratan. Iya di ngomong aja nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau enggak, mungkin udah ya. Langsung udah ini mungkin bisa open mic sama kamera biar enak. Iya, open mic sama kamera aja nggak masalah. Ini pertanyaannya. Bagaimana kita figure out persona yang tepat? Open mic aja sih. Ini mah sama aja kayak bacain komentar. Nanti itu loh, keluar di YouTube-nya Desain Jam loh. Oh iya, nanti yang mau rekaman ini protokol hari ini nanti bakal di-share di YouTube-nya Desain Jam. Tungguin aja, nanti bakal diposting sama mereka. Buat PPT-nya mungkin dari Mas Abid sama Aji, atau PPT-nya sebenarnya nanti di Hello Pro Club langsung harusnya. Oh, di Hello Pro Club ada. Harusnya sih. Oke. Di videonya juga sebenarnya nanti kan udah ada ininya kan, udah ada present PPT-nya kalian. Oke. Aku mau jawab inilah nih yang di chat.
Oke. Bagaimana kita figure out persona yang tepat? Wah, ya, bikin persona. Halo. Ini apakah Oh iya. open mic? Oh halo Mas. Iya. Iya. Ini sih Mas, lebih ke penasaran persona ya. Kan ya sempat beberapa kali juga sempat dengar istilah persona. Cuman pertanyaannya itu lebih ke gimana kita tahu kalau misalkan nih ada tujuan yang ingin kita capai, misalkan oh kita pengen mengejar market atau pasar atau fitur apapun itulah tujuannya yang sedemikian rupa. Terus kita kepikiran oh berarti kalau gitu kita menargetkan ke pangsa pasar atau menargetkan ke pangsa user atau persona yang sedemikian rupa. Cuman gimana kita tahu kalau persona ini yang kita cari ini itu sebenarnya benar-benar valid dan menjawab apa yang kita cari di awal, apa tujuan apa yang kita cari di awal tadi. Oke. Kalau menurutku sih target yang tadi udah disebutin pangsa pasar atau apapun itu tuh sebenarnya udah merepresentasikan persona tersebut. Jadi target pengguna dari aplikasi yang lagi di develop tersebut ya Mas, ya harus sesuai dengan persona tersebut, di mana persona tersebut bisa memiliki kebiasaan yang seperti apa, umurnya dari berapa sampai dari umur berapa sampai umur berapa, terus literasi komputernya bagaimana, terus bisa juga apalagi ya, Mas Firzan boleh mau jawab juga nggak? Ya, halo. Nah itu dulu. Iya, sebelumnya aku jelasin dulu ya Mas Daniar. Ini Firzan tuh yang bikin persona ketika aku usability testing. Gitu. Gimana? Suara gue kedengeran? Mas. Kedengeran Zan? Kedengeran, Mas. Oh, tadi apa sih? Sorry. Persona. Jadi tuh. Mana nentuin? Oh ya. Tadi. Iya, gimana nentuin persona gitu, yang tepat gitu dari target pasar gitu. Validate gitu, apa gimana? Iya. Kalau nentuin persona yang tepat itu persona tuh yang pasti nggak ada kata tepat sih kalau opini aku ya persona tuh, karena persona itu sesuatu yang bakal berubah-ubah terus gitu. Soalnya kita kan ngambil representasi pengguna. Nah itu tuh pengguna saat kita ngeriset sama 2 bulan kemudian itu bisa berubah gitu. Makanya itu hal yang harus terus di riset gitu. Udah sih. Itu ya. Gimana Mas Daniar? Mas Reza? Gimana? Kurang paham juga sih. Gak apa-apa, kita diskusi aja ini. Oke, siap Mas. Oke. Ya, jadi seperti itu. Siap. Mungkin udah mau jam 9 ya, kayak biasa protokol itu sampai udah waktunya udah selesai nih. Thank you banget buat yang nanya. Mungkin next time bisa tanya langsung ke Mas Abid nih. Mas Abid bisa nanya kemana Mas kalau nanya langsung atau ke Aji gitu? Kalau tanya langsung ke aku bisa lewat Instagram ataupun di Twitter ya. Kalau di Twitter aku pakai pakai @kencotkoh nih. Oke. Hit me up on Twitter. Oke, bisa ke Kencotkoh. Iya, karena aku lebih aktif di Twitter sih. Oke. Iya, mungkin yang belum kejawab bisa nanya langsung ya. Sekian nih protokol kali ini. Thank you banget buat yang udah hadir. Oke, di IG Pro yang mau nanya di IG Prokop juga bisa. Terus Boleh Bu, boleh. Thank you buat Mas Abid. Thank you buat Aji yang udah jadi pembicara malam ini. Thank you juga buat Desain Jam yang udah mau kolaborasi sama kita. Nanti yang mau videonya bisa langsung ke YouTube-nya Desain Jam aja ya. Terus, oh ya buat protok selanjutnya, kita bakal ada crossover sama lab-lab
lain di Telkom University. Gitu. Eh, Bukan Binus ya, Mbak? oh iya, maaf Prolab itu Telkom. Oh, oke. Siap. Ya, siap. Nah, Baik, Bu. Terima kasih. hai, thank you buat semuanya. Sampai ketemu Protok minggu depan. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Bye. Halo? Ini mungkin untuk sisa ya. Jangan lupa besok kita ada Monthly Jam. Sampai ketemu besok di designjam.id. Iya. Langsung aja ke itunya Design Jam. Mhm.